Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada. Mari bersama-sama katakan dengan percaya, bagimu Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari sama-sama kita datang menghampiri takhta pujian Allah. Datang padamu, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menggugah hatiku. Dekat padamu, ku mau sentuh hatimu. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada. Saya dong kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hatimu, kita mau sembah Dia yang kudus. Haleluya. Oh. hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan terima kasih Tuhan Yesus. di Terima dalam kasih. hidupku. Bertahta atas setiap pujian kami, Bersinar, berkuasa atas setiap kami Bapa. Kau besar, tiada yang
Mari sambil angkat tangan kananmu tinggi dan sembah Dia. Katakan bagimu pujian. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar tiada. Oh Tuhan, haleluya. Janjimu bersinar, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar tiada. Sekali lagi, bagi Yesus Tuhan, haleluya. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, kebanggaan di dalam hidupku Tuhan. Oh, Kau besar, tiada yang sepertimu Yesus, tiada. Tiada Tuhanku, haleluya. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan, haleluya. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Hiramase. Terima kasih Tuhan. Mari terus sembah, mari terus muliakan Dia yang ajaib, Dia yang hidup, Dia yang perkasa. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar tiada.
bersorak-sorai bagi Allah kita yang terbaik, bagi Yesus Tuhan. Sekali lagi, bagi Allah kita, bagi Yesus kita, Dia yang perkasa, Dia yang ajaib, Dia yang mulia. Biar segala hormat, puji, kemuliaan bagi Engkau Bapa. Kami terus mau menyembah Engkau, bersukacita di dalam Engkau. Kami mau taruh segala hidup kami, masalah kami, persoalan kami, problem kami di bawah kaki-Mu. Karena kami tahu ketika Engkau bertahta di atas pujian kami, segala masalah hidup kami ada di tangan-Mu. Engkau yang ambil alih semuanya Bapa. Dan kami melihat kemuliaan Tuhan berikan bagi kami. Kasih setia Tuhan Kau curahkan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap menyembah Engkau, memuji, bersukacita di dalam Engkau. Yang sepakat, yang percaya, sama-sama kita aminkan. Amin. Sekali lagi, bagi Tuhan Yesus kita segala kemuliaan. Haleluya. Kita bersukacita karena kita punya Allah yang perkasa, yang sepakat, katakan amin. Haleluya. Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup kami, mengurapi kami, memberikan sukacita yang ajaib. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang, lebar, yes. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar. Sekali lagi, yang percaya katakan, tiada terukur besar. Tambahkan sukacitamu Bapa, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama katakan, hatiku bersyukur, sukacitamu Bapa bagi kami. Sama-sama yang percaya, hatiku bersyukur, mulutku memuji. Yesus ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan
Kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hatimu bersama. Izinkan Roh Kudus terus menjamah hidupmu, menjangkau hidupmu, menyentuh rohmu. Untuk pagi ini kita menikmati berkat firman Tuhan. Kiranya kasih setiamu tetap terlulur bagi kami Bapa. Menjamah setiap roh, jiwa dan tubuh kami. Untuk kami terus boleh menikmati kehadiran-Mu, menikmati sukacitamu, menikmati lawatan-Mu pagi ini Bapa. Untuk kami bawa pulang, untuk jadi satu kekuatan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, Terima kasih aku mengasihi Engkau Yesus. Saya rindu jemaat saja. Jemaat saja katakan segenap hati. Aku mengasihi. Angkat hatimu, angkat suaramu. Yesus, dengan segenap hatiku, Sepenuh hati, segenap jiwamu. mengasihi Engkau Yesus. Mari bersama-sama. Dengan segenap jiwaku, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku, Aku mengasihi Engkau Yesus. Saya undang sekali lagi kita mau bangkit berdiri bersama-sama. segenap jiwaku, Segenap roh, segenap jiwa katakan. firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Oh,
ada perkara yang lain, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami umat ketebusan-Mu menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami hidup menyenangkan hati-Mu, maka kami percaya Tuhan, jaminan yang luar biasa atas hidup kami. Bahkan tidak hanya dalam dunia ini saja, tetapi di dalam kekekalan Tuhan sudah anugerahkan dan berikan buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah hari ini Tuhan, Roh Kudus terus berkuasa atas hidup kami, memimpin setiap kami, sehingga kami Tuhan ketika mendengarkan firman-Mu, muncul iman dalam hidup kami. Iman sekecil apapun itu akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Tanpa pengurapan yang daripada-Mu, maka apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak pernah akan ada artinya. Karena itu Roh Kudus terus bekerja atas setiap kami dan setiap umat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini, bahkan Engkau ada dalam setiap hidup kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami nanti akan pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan kelesuan, dengan beban yang berat. Tetapi kami percaya ketika kami keluar tinggalkan tempat ini, maka kami akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mendapatkan jalan-jalan keluar dalam hidup kami. Dan sukacita Tuhan menuntun dan memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mematahkan setiap siasat daripada kuasa kegelapan. Roh-roh yang ada masih ada bukan daripada Engkau. Kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya mau izinkan Roh Kudus yang bekerja atas setiap kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Semua yang percaya katakan. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk coba tengok kanan muka belakang saudara. Kasih anggukan ya, meskipun pakai masker tapi saya percaya dengan tubuh saudara yang memberikan salam buat saudara kita seiman, maka saudara itu adalah saudara di dalam Kristus. Amin. Amin. Ayo sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Semua tetap bersukacita. Sehat semua, amin. Dan saya percaya engkau datang sehat, pulang sehat, amin. Tidak ada perkara apapun, virus apapun yang akan ada di dalam hidup saudara, amin. Tapi juga jaga jarak ya, nanti jangan pulang keluar sambil tepuk-tepuk temannya ya, masih belum boleh ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bulan Oktober adalah bulan misi bagi Gereja Bethel Indonesia. Karena itu saudaraku, kita sudah belajar bersama bagaimana kita boleh belajar dari firman Tuhan. Satu jiwa itu nilainya sungguh sangat berharga di mata Tuhan ya. Karena itu saudaraku sekalian, mari ketika kita di dalam kehidupan kita setiap hari belajar seperti Tuhan Yesus, punya sikap saudaraku, bahwa siapapun dalam hidup kita, setiap orang patut kita kasihi ya, sekalipun itu musuh kita ya, kita sudah belajar itu. Dan kita juga sudah belajar bagaimana saya dan saudara termotivasi ya, menjangkau, mencari orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus ya, belum percaya sama Tuhan Yesus. Kita juga sudah belajar bagaimana ada rahasia di balik yang namanya kematian. Ternyata mati itu tidak habis perkara saudaraku. Mati itu tidak semuanya selesai begitu saja. Karena ada sesuatu dalam diri kita, yaitu roh kita. Nah, roh kita ini sifatnya kekal, katakan kekal. Ya, tidak selesai di 2 kali 1 meter selesai, tidak. Tapi roh kita ini terus hidup. Nah, masalahnya hidupnya itu bisa di sorga atau di mana? Di neraka.
Tapi saya percaya ketika saudara sudah belajar kebenaran firman Tuhan ini membuat saudara lebih cinta Tuhan, lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan, lebih hidup hati-hati hari-hari ini. Jangan sembrono dengan kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam diri saudara. Minggu lalu kita juga sudah belajar ya, bagaimana saudaraku sekalian, saya dan saudara punya sesuatu janji yang terbesar dalam hidup kita. Tentang apa kita sudah belajar kemarin? Siapa yang masih ingat tentang apa? Sorga. Ya, Pak Rudi sudah sampaikan itu ya. Sorga. Dan saudaraku, sorga itu bukan sekedar impian. Sorga itu bukan sekedar kalau saudara ada uang, kemudian dompet saudara penuh, rumah tangga saudara nggak pernah berantem, ya itu sorga, bukan. Sorga yang sesungguhnya Tuhan juga sudah anugerahkan dalam diri saudara. Kita kemarin sudah belajar itu ya. Nah karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Yesus rela mati, menyerahkan nyawanya bagi setiap saya dan saudara. Nah kehidupan kita itu harus menjadi berkat, harus berdampak yang positif, hidup bagi Kristus ya. Hari ini kita akan belajar tema ini, hidup bagi Kristus. Dan sore nanti saya akan menyampaikan tentang kehidupan saya dan saudara menjadi pembawa kabar baik ya. Jadi jemaat GBI Bait Kudus ya sudah enggak suka lagi tuh namanya gosip ya, namanya ngomongin orang, tapi hidupnya jadi pembawa kabar baik. Nah, pagi ini ya kita akan belajar bersama satu tema ini, yaitu hidup bagi Kristus. Katakan bersama 2, 3, hidup bagi Kristus. Baik, lebih dulu kita akan buka bersama Surat Filipi pasal yang pertama ya. Kita akan membaca bersama saudaraku ayat yang ke-21. Nah, kita baca dengan suara yang keras ya. Saudara bisa siapkan Alkitab saudara, handphone kudus saudara ya. Atau kalau saudara berhalangan bisa langsung layar dibaca di TV yang ada di depan ya. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan demikian ya, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yuk sekali lagi, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudaraku, mungkin Anda berkata begini, Bu Evi, lah mati kok untung, mati ki ya rugi. Kalau mati kan aku sudah tidak bisa lagi makan kesukaanku sate kambing ya, mungkin rica-rica guguk ya, atau apalah. Mati itu kan sesuatu yang impianku udah terkubur. Tapi kenapa firman Tuhan membuat satu kontradiksi ya, satu kebalikannya. Mati itu bukan rugi, tapi firman Tuhan bilang apa? Mati itu malah apa saudaraku? Untung. Kenapa ya Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus kok ngomong seperti itu? Nah, kita akan belajar hari ini ya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saya dan saudara belum waktunya mati, mau kayak apapun, engkau tetap hidup. Tidak ada yang amin? Kalau belum waktunya mati, biar kena COVID, sembuh enggak? Kalau belum waktunya mati, kecelakaan atau nabrakkan diri nih sengaja, kalau belum waktunya, mati enggak? Enggak. Jadi hidup dan mati ada dalam tangan siapa? Dalam tangan Tuhan. Nah, saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus, yang kita juga sudah belajar beberapa minggu ini, kita punya kehidupan bukan sekedar percaya, tapi benar-benar hidup kita melakukan firman Tuhan. Benar-benar hidup kita di dalam Kristus, ya. Bukan di luar Kristus, tapi hidup kita di dalam Kristus.
Karena ada banyak orang Kristen, meskipun namanya Kristen, meskipun KTP Kristen, meskipun predikatnya statusnya hamba Tuhan sekalipun, hidupnya belum tentu loh di dalam Kristus. Karena itu Matius 7 berkata, saudaraku, bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Meskipun dia sudah menyembuhkan orang, meskipun dia sudah ngusir setan, dia lakukan banyak perkara yang mujizat, yang ajaib, tapi kalau hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, tidak sesuai dengan kebenaran firman, tidak hidup di dalam Kristus, Yesus akan menolak dia. Karena itu mesti hati-hati dalam menjalankan hidup ini. Jadi yang perlu kita takutkan sekarang bukan masalah mati, saudaraku. Engkau sudah ditebus, dibeli dengan darah Yesus. Hidupmu ada di dalam Kristus. Kalau kita mati nggak perlu takut. Karena Rasul Paulus tadi berkata apa? Mati itu adalah keuntungan. Kenapa ya kok mati itu keuntungan? Banyak hal. Tapi hari ini saya mau ambil satu contoh aja. Coba buka Wahyu 14 ayat 13 ya. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, ini adalah Rasul Yohanes yang waktu itu dibuang ke Pulau Patmos. Dia mendengar apa? Tuliskanlah, satu suara dari sorga berkata, tuliskanlah. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, apa artinya istirahat di ayat ini, saudaraku? Apakah kemudian setelah kita mati masuk surga, kemudian kita di surga itu nyantai? Di surga itu tidak lakukan aktivitas apa-apa. Apakah seperti itu? Bukan demikian, saudaraku. Arti dari kata istirahat dalam ayat ini adalah yang pertama, menerima perhentian dari segala macam tekanan. Perhatikan konteks perikop Wahyu 14 ini ya, ayat 9 sampai dengan 13 itu bicara tentang aniaya dan tekanan, saudara. Jadi istirahat di sini, orang yang mati di dalam Yesus, dia beristirahat. Bukan santai-santai tidak lakukan apa-apa, tetapi istirahat di sini maksudnya adalah dia menerima perhentian dari segala macam tekanan. Nah, yang kedua, istirahat di sini artinya menerima pahala, upah. Ya. Atas apa? Semua ketekunan dari orang beriman itu. Anda nanti bisa buka ayat 12-13 dari Wahyu 14 itu. Nah, saudaraku, dalam dunia ini ada banyak sekali persoalan. Dalam dunia ini ada banyak sekali masalah dan tekanan yang membuat setiap saya dan saudara orang-orang beriman tidak bisa menikmati yang namanya ketenangan dalam jiwa kita. Nah, saudaraku sekalian, misalnya tekanan atau aniaya dalam keluarga, ya. Karena saudara menjadi anak Tuhan, kemudian saudara dimusuhi. Saudara mungkin disingkirkan, saudara enggak dianggap, enggak direwes, enggak digagas. Bahkan mungkin saudara dicemooh, saudara mungkin dicaci maki, atau mungkin dari lingkungan saudara. Dalam hidup ini kita juga bisa mengalami yang namanya kesulitan dalam ekonomi. Masalah-masalah pressure, tekanan di dalam pekerjaan kita. Yang sungguh-sungguh sangat membuat kita tertekan, tidak bisa istirahat, mau tidur aja sepertinya tidak bisa tidur, saudaraku. Tidak ada ketenangan. Masalah apa lagi? Bisa jadi juga dalam keluarga, suami dan istri, anak dengan orang tua dan sebaliknya. Dan banyak lagi faktor-faktor yang lain dalam hidup ini. Nah, saudaraku, semua itu membuat istirahat, ketenangan dalam jiwa kita, ketenangan dalam hidup kita itu sesuatu yang mahal. Dan memang Tuhan bisa memberikan yang namanya damai di tengah badai. Namun saudaraku, itu harus dibayar.
dicapai dengan satu pergumulan yang dahsyat. Ya, saya melihat banyak di sini juga ya, mungkin kita sedang menghadapi masalah yang berat. Tapi saudara masih bisa ke gereja beribadah. Saudara bisa tersenyum, saudara bisa bersuka cita. Itu enggak gampang loh. Tapi itu yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Tapi pasti mencapai pergumulan yang apa saudaraku? Yang dahsyat luar biasa. Nah di sorga semuanya ini saudaraku sekalian enggak ada. Pergumulan, masalah, tekanan, stres enggak ada lagi. Kita di sorga bisa menikmati suasana hidup yang kekal tanpa stres dan tekanan apapun. Karena itu saudaraku sekalian, di sorga orang yang mati di dalam Tuhan, Rasul Paulus yang tadi bilang mati itu adalah apa? Untung. Amin. Di sini pergumulan berat, tapi di surga kita bisa istirahat. Sakit, penyakit, masalah, tekanan yang ada dalam dunia, di sana sudah tidak ada lagi. Nah sekarang kita belajar. Kalau kita hidup bagi Kristus Bu Evi, itu kan nanti toh. Harusnya itu hidup bagi Kristus ya jangan pas kita ini masih hidup. Ya, hidup bagi Kristus nanti saja. Kalau aku sudah tua mungkin, kalau pekerjaanku sudah mapan mungkin, atau mungkin kalau aku sudah selesai tugas kita di dunia ini. Saya mau kasih satu ilustrasi ya sama saudara. Ada satu cerita saudaraku, ya namanya cerita. Jadi saudaraku satu saat ada babi ketemu sama sapi saudara. Karena namanya cerita, si babi sama sapi ini bisa ngomong, bisa bicara. Apa yang dibicarakan sama dua binatang ini? Satu saat si babi ini bilang, "Pi," maksudnya sapi ya, "Pi, aku ini loh sangat-sangat sebel sama manusia. Makhluk satu itu yang namanya manusia kok selalu menjelek-jelekkan aku. Ya, aku ini jadi sebel sama manusia." Loh, maksudmu gimana, Bi? Ya, babi maksudnya ya. Nah, kemudian si babi ini bilang gini loh. Manusia itu kalau dia lagi jengkel sama anaknya, kok aku yang jadi sasaran disebut-sebut. Kamu ini yo males kayak babi. Kadang-kadang manusia juga bilang, kamu kok baunya kayak babi toh. Aku lagi yang disebut. Dan kemudian kalau dia maki orang, jengkel, marah sama orang, yo aku diikut-ikutkan. Dibilang apa? Kamu nih loh, babi kamu. Padahal kan aku ini berguna toh, bermanfaat toh. Banyak orang suka babi. Coba tanya kini kananmu, kamu suka babi enggak ya? Oh langsung yang di belakang suka. Bermanfaat toh, kok apa-apa aku yang disalahin, sebel aku sama manusia. Si sapi bilang gini, oh gini loh Bi, kamu itu soalnya berguna, bermanfaat bagi masyarakat tuh kalau udah mati. Disembelih, dagingnya dimakan sama manusia. Tapi aku ini loh sapi ya, aku ini berguna bukan hanya ketika aku udah mati. Aku masih hidup aja berguna. Lah gunanya buat apa? Oh banyak. Manusia suka pakai tenagaku buat yang namanya membajak sawahnya. Nah, jadi sawahnya manusia itu tambah subur karena aku dipakai untuk membajak sawahnya. Bukan hanya itu aja, kalau lagi ngangkut-ngangkut barang pakai gerobak. Nah, aku lagi yang dipakai sama manusia. Belum lagi mereka juga memerah susuku ketika aku masih hidup. Sehingga anak-anak mereka bisa jadi lebih sehat. Kalau mati, yo aku berguna. Dagingku yo dimakan sama manusia. Jadi saudaraku, dari sini kita belajar. Hidup yang bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Bukan nunggu kalau kita sudah mati. Tapi sekarang waktunya. Katakan sekarang. Kapan waktunya? Sekarang, masih hidup.
masih punya kesempatan. Jangan kayak babi. Ya, babi berguna hanya ketika apa saudaraku? Sudah mati, tidak ada guna. Justru ketika Tuhan taruh hidup dalam diri kita, Tuhan taruh kesempatan untuk menikmati hidup, maka hidup kita pakai untuk Tuhan. Hidup kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita akan belajar hari ini dari satu orang tokoh Alkitab. Namanya adalah Barnabas, ya. Barnabas ini seorang yang hidupnya bagi Kristus. Ya, dia juga menjadi berkat hidupnya bagi banyak orang. Coba Mbak Nita bisa baca Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai 37 ya. Ini judul perikopnya adalah Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul Cara Hidup Jemaat ya. Maksudnya jemaat mula-mula ya. Ya, Mbak Nita bacakan ayat yang ke-32 dengan saudara ya. Kemudian nanti saya ayat 33 terus gantian ya. Nanti sampai ayat 37-nya kita aminkan bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai 37. Saudara baca lebih dulu dengan Mbak Nita ya. Nanti kita bergantian membacanya ya. Sampai ayat 37 kita aminkan bersama-sama. Ya, 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. 2, 3. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Katakan bersama, amin. Nah, tanda yang pertama dari orang yang hidupnya bagi Kristus, hidupnya saudaraku sekalian dipakai menjadi berkat buat banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa, membawa kepada Tuhan, melakukan apapun bagi banyak orang, hidupnya berguna, bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Yang pertama kita belajar adalah lakukan sesuatu walau harus berkorban. Ya, kita katakan bersama poin 1 ini, 2, 3. Lakukan sesuatu walau harus apa? Berkorban. Ya, satu saat ada seorang yang bernama Yusuf. Dia ini marganya adalah Barnabas. Ya, artinya Barnabas apa saudaraku? Anak penghiburan. Yusuf ini orang Lewi, berarti dia orang Yahudi. Dan Yusuf ini tinggal di Pulau Siprus. Kalau sekarang mungkin di daerah selatannya Turki. Ya. Nah, satu saat Yusuf ini, saudaraku sekalian, dia menjual ladangnya, dia menjual kebunnya, bukan untuk dirinya sendiri loh. Tetapi saudaraku, ayat tadi menjelaskan disumbangkan, dikasihkan hasil penjualannya itu kepada jemaat yang ada di Yerusalem, yang waktu itu sedang mengalami kekurangan. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Mari belajar dalam hidup ini punya hati, punya hidup rela berkorban. Ini enggak bicara soal duit loh saudaraku. Jangan kemudian aku enggak punya dan enggak. Tapi ini masalah hati. Katakan masalah hati. Masalah hati. Orang berkorban itu belum tentu orang kaya. Dia punya hati rela memberi, belum tentu orang kaya. Ya. Saya banyak melihat ya, orang-orang yang justru pas-pasan, bahkan mungkin di bawah miskin, minus. Tapi dia punya hati yang luar biasa. Rela berkorban itu loh.
Justru orang yang seperti itu, saudaraku, malah bisa memberi buat Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang Yesus mau dalam hidup kita hari-hari ini. Milikilah hati rela berkorban. Korban di sini bukan hanya duit, korban perasaan, ya. Ketika mungkin engkau diomongin orang, tapi engkau bisa tahan, bukan dengan kekuatanmu, saudaraku. Kekuatan kita enggak akan mampu, tapi dengan Roh Kudus yang sudah ada dalam dirimu. Engkau mampu bales kejahatan orang, tapi engkau bisa enggak bales, malah mendoakan, malah memberkati. Loh, itu luar biasa loh, itu korban. Nah, di satu artikel ada satu ekor lebah. Saya baca ya, lebah itu kalau dia mau memberikan madu 1 sendok makan, banyak atau sedikit 1 sendok makan? Sedikit ya. Itu lebah mesti melakukan 4.200 kali kunjungan ke bunga-bunga di mana dia akan bisa menghasilkan madu itu. Berapa kali untuk 1 sendok? 4.200 kali. Nah, kalau lebah ini mau menghasilkan 1/2 liter madu, maka lebah ini mesti ngunjungin 56.000 kali. Nggak cukup sekali, saudaraku. Menclok, nepok, ya, taruh tempat si lebah itu ngunjungin kelopak bunga, pindah lagi, terus yang dia mau ambil itu madunya itu ya, 56.000 kali hanya untuk 1/2 liter saja. Bagi lebah ini sesuatu yang menyita waktu. Bagi lebah ini sesuatu yang melelahkan, saudaraku. Tapi lebah, dia rela melakukan itu untuk ratu lebah. Dipersembahkan itu madunya untuk ratu lebah. Nah, saya sama saudara yang sungguh-sungguh sangat Tuhan kasihi, harusnya kita jangan kalah sama lebah. Kita harus belajar memberi yang terbaik sama Tuhan. Amin, saudaraku. Karena Tuhan sudah menebus hidup kita di sini. Mati aja dia rela. Kita mesti punya kerelaan itu berkorban. Sekali lagi, korban bukan hanya duit. Kalau kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, itu kadangkala bertentangan dengan daging kita. Tadi yang saya bilang loh, korban perasaan, ya kan? Mau belajar memaafkan, itu kan bertentangan dengan daging kita toh. Kita pengennya marah, kita ndak marah, saudaraku. Itu sesuatu yang ngiris daging kita, bahkan mungkin buat daging kita diremukkan. Ego kita mungkin sungguh-sungguh sangat dibentuk di situ. Tapi itu yang Tuhan mau. Banyak orang hari-hari ini ke gereja, banyak. Meskipun masih pandemi, banyak. Di sini pun juga banyak, nggak cukup sekali kita ibadah, makanya dibikin 2 kali. Nanti nggak cukup 2 kali, kita bikin lagi ibadah seperti dulu 3 kali, saudaraku. Banyak. Tetapi saudaraku, berapa banyak yang mau rela berkorban bagi Tuhan? Rela dagingnya ini loh, saudaraku, disayat, dibentuk sama Tuhan. Berapa banyak orang yang rela pikul salib, berapa banyak orang yang rela nyangkal dirinya. Berapa banyak orang yang mau ada di jalan Via Dolorosanya, yang Tuhan sudah mau proses hidup kita. Berapa banyak, saudaraku? Enggak banyak. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita mesti bertobat rame-rame. Mungkin engkau sudah lakukan, punya hati rela berkorban. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, tambah lagi nak. Karena aku mau pakai engkau, aku mau berkati engkau lebih dahsyat lagi. Amin, saudaraku. Karena itu, saudaraku, kita belajar dari keteladanannya Tuhan Yesus. Dia rela sampai mati.
kita ikut Tuhan belum sampai mati. Tidak perlu kita ini pikul salib beneran, tidak perlu. Tapi Yesus bilang apa? Coba Mbak Nita baca Lukas 9:23 Mbak. Ini kita mesti lakukan setiap hari saudaraku. Ini yang bilang Tuhan Yesus loh. Kalau saudara mau protes, protesnya sama Tuhan Yesus ya. Lukas 9:23 Mbak. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, amin. Terima kasih Mbak Nita. Yesus bilang apa? Setiap orang yang mau mengikut Yesus, mengikut aku, dia bilang apa? Dia harus menyangkal dirinya. Tadi itu loh. Bisa marah, tapi apa saudaraku? Kagak marah. Bisa bales, tapi apa saudaraku? Malah mendoakan, memberkati musuhnya. Itu menyangkal diri. Terus apa? Pikul salib. Jadi kita ini tidak perlu seperti Tuhan Yesus yang tadi saya bilang mikul salib, tapi tadi nyangkal diri, pikul salib. Katakan firman Tuhan apa? Setiap hari dan mengikut aku. Mari hari ini saudaraku, buka lembaran baru. Berapa bulan lagi kita akan tinggalkan tahun 2021. Semakin dekat, bukan semakin jauh kedatangan Yesus. Saya pernah sampaikan sama saudara ya, jangan bicara kedatangan Yesus yang rame-rame, rapture, pengangkatan orang beriman. Tapi pandemi COVID-19 ini membuka mata kita. Siapapun mereka, mau pembesar, pejabat, orang kaya, orang miskin, bisa sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Mau punya duit banyak, waktu kapan hari itu loh, sampai rumah sakit kan penuh kan, tabung oksigen aja udah ngantri nih, panjang antriannya. Buat ibunya yang lagi sakit, isolasi mandiri karena enggak bisa di rumah sakit. Tapi ditelepon saudaraku, ibunya udah meninggal. Dia udah ngantri loh saudaraku. Mau punya duit berapapun, bahkan vitamin dan obat-obatan kau dijual sangat mahal. Bahkan kosong. Udah punya duit nih, enggak bisa beli. Sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil kita secara pribadi. Dan saya juga pernah kasih share sama saudara kan, ada orang yang mungkin lagi sedang olahraga. Olahraga sehat enggak saudaraku? Sehat harusnya. Karena itu banyak orang kemudian olahraga dulu tinggalin ibadah. Ibadah kan besok masih bisa. Biar sehat. Tapi tidak sadar manusia, hidup itu di tangan siapa saudaraku? Tuhan. Pulang olahraga nih, sesek sebentar, innalillahi wa innalillahi rojiun. Tidur atau duduk, tiba-tiba apa? Tidak bisa bangun. Loh, kok papa, kok mama, kok ini tidak bangun-bangun? Ternyata sudah meninggal saudara. Jadi mari pakai hidup ini saudaraku. Tambah hari, tambah umur bukan jauh, tetapi justru tambah dekat dengan hari Tuhan. Bisa pribadi, bisa korporat bersama-sama. Karena itu kita mesti bertobat, jangan egois. Mari belajar saudaraku untuk berbagi hidupmu dengan Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Amin. Kalau saudara egois semua untuk kita. Dari kitab Kejadian itu masalah sudah ada. Kelaparan, kan zamannya Abraham ada enggak saudaraku? Ada kan? Enggak ada habisnya masalah itu. Dan kalau engkau semakin fokus dengan masalahmu, bukan engkau semakin lihat kemuliaan Tuhan, tapi semakin kemuliaan Tuhan itu tertutup dalam hidupmu. Engkau bisa stres, engkau bahkan bisa depresi, bahkan engkau bisa sakit, karena ada sakit yang namanya psikosomatik. Jiwanya tertekan, menggejala di tubuh. Hari-hari ini banyak orang seperti ini.
Tapi saya berdoa jemaat GBI Bait Kudus, jemaat-jemaat yang sehat dan diberkati Tuhan. Karena apa saudaraku? Engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Amin. Semuanya, katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau ibadah cari Tuhan dulu. Boleh saudara mau olahraga, boleh saudara mau beraktivitas, pergi kemana refreshing, oke silahkan. Tapi cari Tuhan lebih dulu. Karena Tuhanlah yang menggenggam nafas hidupmu. Engkau kerja saudaraku, mungkin kau itu kan keringat-keringatku toh Bu Evi. Betul keringatmu. Tapi kalau Tuhan tidak kasih keringat, Tuhan tidak kasih oksigen sama saudara, bisa saudara kerja? Mahal loh yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saudara. Saya pernah khotbah di renungan doa malam. Itu jantung kita aja berdenyut saudaraku, otomatis. Nggak perlu kasih oli. Ada yang pernah ngasih oli sama jantungmu? Terus jantungnya ngadat. Kayak mungkin sepeda motor kita kalau nggak dikasih oli saudaraku, kemudian suaranya udah mulai nggak enak. Rantainya nggak dikasih oli, jadi apa saudaraku? Bunyinya itu waduh. Pintu kalau engselnya nggak dikasih oli rasanya wah nggak karu-karuan. Tapi jantungmu ini luar biasa loh. Siapa yang ngasih dalam hidup kita? Tuhan. Karena itu jangan sombong dalam hidupmu. Jangan egois. Mikir diri sendiri terus. Dan kau tidak pernah mikirkan Tuhan. Engkau nggak pernah mikirkan orang lain. Sekali lagi bukan duit, tapi engkau berdoa bagi orang lain, itu pun engkau sudah hidup bagi Tuhan. Amin saudaraku. Mari dalam hidup ini belajar seperti Barnabas. Sangkal diri, pikul salib. Hidup bagi Kristus itu nuntut pengorbanan. Tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Siapa di sini mau diberkati Tuhan? Siapa di sini mau ada kemuliaan dalam hidup rumah tanggamu? Pikul salib. Pikul salib sekali lagi bukan mikul salib yang gede. Tapi apa saudaraku? Dagingmu ini loh, setiap hari. Hubunganmu dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan rekan kerjamu, itu salib kita. Tapi belajar, punya hati apa? Rela berkorban. Yang kedua kita belajar. Tanda dari orang yang hidup bagi Kristus, menjadi berkat hidupnya bagi banyak orang adalah melakukan sesuatu walau kelihatannya kecil. Seperti Barnabas ini loh, dia sudah jual ladangnya tapi tentu tidak mencukupi semua kebutuhan jemaat di Yerusalem yang saat itu kekurangan. Tapi toh seperti itu pun dia lakukan. Untuk apa saudaraku? Untuk dia persembahkan itu meskipun itu mungkin kecil tidak cukup. Kalau kita belajar dalam kehidupan pelayanannya Tuhan Yesus saudaraku, juga pernah mengalami seperti itu. Satu saat Yesus khotbah di 5.000 orang saudaraku. Nah karena sudah sore mereka ikut Yesus, saudaraku sekalian dengar khotbahnya Yesus. Wah udah sore nih, tidak mungkin mereka suruh pulang, lapar kan. Yesus bilang sama murid-muridnya, cari makanan, kasih mereka makan. Bingung muridnya, kan tidak ada persiapan saudaraku, tidak ada persediaan juga. Nah ketika dicari saudaraku, ternyata ada satu orang anak. 5.000 laki-laki itu belum termasuk istrinya, belum termasuk anak-anak. Tapi di situ ada berapa anak yang punya bekal yang dikasihkan sama Yesus? Berapa anak? 5.000? 1 juta orang anak berapa? 1. 1 anak ini bawa bekal. Kira-kira kalau 1 anak TK atau SD atau SMP bawa bekal, banyak enggak? Ibu-ibu di sini yang suka kasih bekal? Hah? Wah, anakku kasih roti Wonder, kasih lagi roti Brito. Kasih apa lagi? Suruh bawa, jadi isinya semua bekal. Apakah seperti itu? Enggak kan? Ya paling 1 kotak saja. Dan Alkitab menjelaskan 5 roti jelai, bukan roti gandum loh. Jelai itu kualitasnya
paling jelek. Jelek itu dipakai untuk makanan ternak zaman itu, makanan binatang. Jadi anak ini dari orang kaya enggak? Keluarga kaya enggak? Enggak, 5 roti jelek kecil dan 2 ekor ikan. Sedikit, sepele, tapi jangan anggap remeh loh balok kecil. Akhirnya saudaraku, Yesus buat mujizat dari yang kecil itu. 5.000 orang bisa kasih makan, sisa enggak. Berapa sisanya? 12 bakul. Mungkin ada yang bilang, oh iya karena di situ wanitanya itu waduh alim-alim, enggak bawa tas. Biasanya kalau wanita bawa tas terus open. Wah, lihat roti banyak, ya wah masukin, plastikin. Amin. Jangan amin saudara ya. Natalan nih, masukin. Perjamuan kudus juga masukin. Saya enggak ngelarang, boleh. Kalau memang kebutuhan saudara untuk di rumah, bawa perjamuan kudus. Apalagi kan sekarang kan efisien ya, simple ya. Tapi jangan langsung dikerawak gitu saudara, masuk. Serakah itu namanya. Bagi dengan yang lain. Saudaraku, mari dalam hidup ini, biar kecil jangan nganggap remeh. 1 langkah dan kita mau jalani ribuan mil, tidak pernah akan ada artinya kalau engkau tidak mulai di langkah pertama. 1 pekerjaan yang besar tidak pernah akan bisa terjadi tanpa yang namanya pekerjaan yang kecil. Karena itu Alkitab berkata apa? Setialah dalam perkara yang kecil. Maka apa? Aku akan mengaruniakan, memberkati kamu dengan perkara yang besar. Jadi kalau hari ini engkau baru terima yang kecil, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, mengucap syukur. Amin. Bawa itu ke Tuhan. Lakukan dengan setia. Tekun, ulet. Jangan pandang kecil, apa itu? Cuma seperti ini. Tapi hati-hati loh, yang kecil itu malah bisa jadi Tuhan berkati dengan perkara yang besar. Amin saudaraku. Karena itu mari dalam hidup ini kita belajar saudaraku, supaya kita tidak nganggep remeh yang kecil-kecil. Saya akan ceritakan sama saudara ya, satu saat di Amerika ada seorang penginjil yang bertobat bekas mantan petinju. Namanya itu adalah Mordecai Ham. Satu saat dia khotbah di negara bagian Amerika Serikat, namanya adalah North Carolina. Nah, karena mantan petinju ini, saudaraku, kalau khotbah itu suaranya menggelegar, wah banter, keras sekali. Nah, saudaraku, yang datang itu ribuan orang, gedung itu penuh sesak. Nah, ada 2 orang remaja yang datang rupanya telat. Dia masuk ke situ, wah lihat kok semua sudah penuh. Udahlah, mereka mau pulang aja. Ya. Tapi saudaraku, ketika mereka mau pulang, ada 1 orang usher yang lihat mereka, dek, jangan pulang dulu. Coba tunggu sebentar ya, saya carikan tempat, saya carikan kursi. Nah, si usher ini nyari saudaraku. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketemulah 2 kursi dan remaja ini disuruh duduk di situ. Dan remaja ini nggak jadi pulang, dia ikut ibadah. Ketika altar call, mereka dipanggil siapa yang mau bertobat hidupnya, mau dipakai jadi alat Tuhan, mereka maju 2 orang ini. Yang ajaib saudaraku, salah satu dari 2 remaja tadi akhirnya jadi penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan. Namanya adalah Dr. Billy Graham. Ya, 2 atau 3 tahun yang lalu sudah meninggal dalam usia sekitar 90 tahun ke atas, hampir 100 tahun. Dan Dr. Billy Graham ini seorang penginjil yang hebat, luar biasa dipakai Tuhan. Dia pernah khotbah di ribuan, jutaan, bahkan miliaran orang karena pakai satelit di relay. Bahkan
presiden-presiden Amerika, saudaraku, juga kalau mau dilantik, mau disuruh doakan ini. Hamba Tuhan namanya Billy Graham ini. Saya mau tanya sama saudara, ada di sini yang tahu nama Asher yang kasih tempat duduk sama remaja Billy Graham? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya pun tidak tahu, saudaraku, karena nggak dicatat dalam sejarah. Tapi saya mau tanya, namanya tercatat di sorga enggak? Namanya tercatat di sorga enggak? Ya. Siapa yang melihat? Siapa yang kenal Asher tadi? Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, sepertinya sepele ya ngasih tempat duduk, nyarikan tempat duduk. Tapi perhatikan, itu enggak kecil loh, itu enggak remeh loh di hadapan Tuhan. Ternyata dari satu orang ini nih dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Siapa tahu mungkin hanya beras yang kemarin disaksikan Pak Rudi itu loh. Ya, kalau saudara jimpitan di kampung itu banyak atau sedikit setiap hari? Kan sedikit toh. Tapi dari sedikit akhirnya ada satu kresek kecil mungkin. Nah, saudara lagi lewat mau pergi kemana, saudara bawa itu. Kok tergerak hati ya, lagi orang jalan, kasihan nih, kasih. Mungkin namamu enggak dikenal, tapi ada satu orang yang kenal saudara di surga. Namanya siapa? Yesus. Dan Yesus akan kasih pahala buat saudara. Yesus akan kasih upah bagi saudara. Wong satu cangkir aja dikasih. Yesus kasih berkat enggak? Kasih pahala enggak? Kasih berkat, kasih pahala. Perhatian sekecil apapun, pelayanan sekecil apapun untuk Tuhan, untuk jadi berkat bagi sesama. Ngajak orang mungkin sepertinya sepele, tapi siapa tahu nih sekian tahun ke depan Tuhan bisa pakai hidup orang ini. Nanti sore kita akan belajar ini. Bahkan dipakai luar biasa, lebih luar biasa dari kita. Bukan kemudian kita cemburu, tidak. Justru kita bersyukur nemukan orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Mulai dari yang apa saudaraku? Yang kecil. Jadi mulai sekarang jemaat GBI Pait Kudus jangan nganggap remeh yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil, ulet tekun gigih dalam hal yang kecil. Nah, mungkin anggap kok cuma seperti ini, jangan, mesti bertobat. Syukuri kesempatan yang Tuhan kasih sekecil apapun, itu akan menjadi berkat yang luar biasa di tanganmu karena ada Tuhan di dalam hidupmu. Yang ketiga terakhir kita belajar ya. Tanda bagi orang yang hidup bagi Kristus adalah melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sudah yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan Markus Kisah Para Rasul tadi ya, yang kita belajar di pasal 4 ya, tentang Barnabas ayat 36 sampai 37. Di situ menceritakan kan tentang Yusuf Barnabas tadi yang menjual ladangnya. Tapi setelah ayat itu ya, coba buka ya Kisah Para Rasul dulu. Kisah Para Rasul yang kita baca tadi, pasal berapa tadi? Pasal 4 kan? Pasal berapa? 4 ya. Kisah Para Rasul pasal 4, 36 sampai 37. Setelah itu habis, ya, tadi kan kita baca sampai ayat 37 ya. Setelah habis, muncullah Kisah Para Rasul pasal berapa? Kisah Para Rasul pasal berapa? 5. Judulnya apa perikopnya? Ananias dan Safira. Nah, perhatikan. Ananias dan Safira ini ternyata juga seperti Yusuf. Dia jual tanahnya, dia jual kebunnya, ladangnya, dan dia persembahkan itu di kaki rasul-rasul. Tapi beda. Yang Yusuf Barnabas diberkati Tuhan. Tapi yang Ananias sama Safira kok malah mati. Kenapa saudaraku? Halo? Sama-sama ngasih loh. Sama-sama nyumbang, sama-sama hidupnya jadi berkat loh bagi Tuhan, bagi banyak orang. Yang satu diberkati, yang satu kok terima kematian. Kenapa? Tidak rela. Ada lagi?
tidak ikhlas. Ada lagi? Motivasinya salah. Apa yang mereka buat? Hasilnya sekian, diumpetin dulu, enggak usah kasihkan Rasul Petrus. Eman, ini kan tanah-tanah kita. Separuh disimpan, separuh dikasihkan Rasul Petrus, enggak ngerti, pendeta kagak ngerti. Orang jemaat GBI, jemaat Yerusalem enggak ngerti. Enggak usah bilang, pokoknya bilang aja ini semua. Kan mereka enggak pernah korek-korek kita, enggak pernah lihat, enggak pernah tahu. Ketika ditanya, karena mereka sendiri yang ngomong, ini semua. Rasul Petrus bilang, betul semua? Iya semua. Tapi Petrus bilang apa? Kamu bukan mendustai aku, tapi engkau mendustai Roh Kudus. Kalau mereka bilang, ya ini aja yang aku persembahkan, enggak masalah, wong itu uang mereka, betul? Tapi enggak usah ngomong ini loh semua. Supaya apa? Ngomong semua. Dilihat orang, dipuji orang. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk supaya dianya yang dipuji. Akhirnya bukan terima berkat, tapi terima apa? Kutuk. Karena itu mari belajar dalam hidup ini. Semua apapun yang kita lakukan itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk cari pujian. Mungkin yang kita lakukan itu, saudaraku sekalian, buat orang, saudaraku, itu bertentangan. Kemudian ketika kita lakukan sesuatu untuk Tuhan itu juga mungkin orang-orang akan mencela kita. Contohnya, ada seorang wanita ini udah dirasuk setan, 7 roh setan. Dan kemudian wanita ini sudah ketika datang sama Tuhan dilepaskan dari setan-setan. Dan apa yang terjadi? Wanita yang berdosa ini karena pekerjaannya dia sebagai pelacur. Mungkin ada susuk di sini, mungkin ada aji pengasihan dan sebagainya ya. Ini dilepasin. Nah, wanita ini, saudaraku, dia bawa ke Tuhan 1 buli-buli minyak narwastu. 1 buli-buli minyak narwastu ini, saudaraku, dia pecahin. Biasanya kalau kita pakai minyak wangi yang mahal itu kan sedikit-sedikit ya. Nah, sedikit tes di sini, sedikit tes ya. Tapi ini enggak dipecahin, dituangkan ke kepala Tuhan Yesus terus sampai wangi seluruh tubuhnya Tuhan Yesus. Nah, Yudas Iskariot yang jadi bendahara bilang, loh ini kamu nih pemborosan loh, mending kan dikasih sama orang miskin. Kelihatannya kan bagus ya, kok dikasih aja kayak gitu, dibuang-buang kayak gitu, mending kasih orang miskin. Tapi Yesus bilang apa? Apa yang dilakukan wanita ini itu baik, bukan untuk pemborosan, tapi itu untuk mengingat kematiannya aku besok. Saudara, ketika wanita ini memberikan minyak narwastu, dia dicela oleh Yudas Iskariot, tapi dia diem aja, tidak bela diri. Siapa yang bela, saudaraku? Siapa yang kemudian ngomong sama si Yudas Iskariot? Siapa? Tuhan Yesus. Kadangkala apa yang kita lakukan baik belum tentu diterimanya baik. Tapi tidak masalah. Asal hatimu tulus, asal engkau melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan yang akan membela saudara. Amin. Mungkin salah mengerti sama orang, tidak masalah. Tapi bawa hidup kita ini berkenan bukan di hadapan manusia, tapi berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, pasti juga hidup kita berkenan di hadapan manusia. Sebaliknya kalau hidup kita hanya berkenan di hadapan manusia, belum tentu hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Satu hari, saudaraku, ada seorang pianis yang hebat luar biasa. Satu saat dia mengadakan konser di kota kelahirannya. Wah, banyak orang yang datang, ribuan orang menyaksikan pertunjukannya. Dan kemudian saudaraku, setiap lagu selesai dia selalu mendapatkan tepuk tangan dari semua yang hadir itu. Dan kemudian satu kali dia berkata di lagu yang terakhir di konser itu, sekarang saya akan persembahkan satu lagu yang terbaik dari saya buat rekan-rekan saya, buat siapapun orang-orang di kota ini, tempat kelahiran saya ini.
Dan kemudian dia memainkan piano yang begitu bagusnya, sampai orang-orang tidak cukup bertepuk tangan tapi berdiri, standing ovation. Wah, semua tepuk tangan. Tapi saudaraku, ketika orang-orang teriak more, ya lagi, tambah lagi, nyanyi lagi, kan sukanya gitu ya kalau mereka senang. Tapi pianis ini nggak lakukan itu. Manajernya bilang, ayo Pak, lakukan lagi, mereka masih belum mau pulang, mereka pengen Bapak main lagi. Tapi pianis ini berkata, enggak. Kenapa kok enggak mau? Dan pianis ini berkata, karena aku melihat satu orang tua yang duduk di balkon sana itu enggak berdiri, enggak tepuk tangan dari saya tadi nyanyi mainkan piano itu. Nah cuma satu orang, ini kan banyak orang, ribuan orang. Ngapain dipikirkan satu orang tua lagi? Dia mungkin enggak ngerti permainan pianomu. Si pianis ini berkata, jangan salah Pak Manajer, dia adalah guru piano saya pertama kali di kota ini. Dan sekarang saya bisa seperti ini, awal mula dari orang itu. Karena itu saya enggak mau mainkan lagi. Karena si guru saya itu, dia pasti berpikir permainan saya kurang bagus. Seharusnya saya ini bisa lebih maksimal lagi mainkan piano. Dan satu saat saya akan kembali lagi ke kota ini, saya akan belajar dulu sungguh-sungguh. Saya enggak peduli ribuan orang enggak berdiri, enggak kasih tepuk tangan, saya enggak peduli. Yang penting guru saya itu yang berdiri, kasih saya tepuk tangan. Mari kita belajar seperti pianis ini. Ayat penutup, Galatia pasal 1, ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilang apa? Buka Mas, Galatia 1 ayat 10. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Perhatikan, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Jemaat GBI Bait Kudus yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita cari perkenanan Tuhan. Amin saudaraku, cari perkenanan Tuhan. Satu saat ketika kita sudah sampai di surga sana, Yesus tidak cuma duduk menyambut kita, tapi Yesus berdiri seperti Stefanus yang dirajam batu. Hanya satu kali itu saya mendapati ayat yang mengatakan Yesus berdiri. Yang lain mengatakan Yesus duduk. Kenapa saudaraku? Karena Yesus berkenan akan iman Stefanus yang taat sampai mati. Mempertahankan imannya sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk cari pujian manusia. Bukan untuk cari perkenanan manusia, tapi untuk Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, mungkin daging kita tersayat-sayat, lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk siapa? Tuhan. Ketika kita lakukan itu untuk Tuhan, Yesus bilang apa? Mari hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam perjamuan pestaku. Hati ini mesti tulus. Amin. Memberi, berkorban sekecil apapun, berdoa mesti tulus. Tak usah diomong kalau perlu, biar hanya Tuhan yang tahu. Ketika Tuhan tahu hidup kita sungguh-sungguh dipersembahkan untuk Tuhan, Tuhan akan membela saudara. Kalau saudara dibela sama pejabat atau dibela sama presiden, seneng enggak? Halo, seneng enggak? Seneng. Apalagi ini raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menciptakan hidup saudara. Mati hidupmu itu di tangan Tuhan, bukan di tangan
si A bosmu, ya, bukan di tangan si B suami, istri atau siapamu atau backinganmu, tapi mati hidup kita di tangan Tuhan. Sumur satu ditutup, Tuhan bisa bukakan sumur yang lain. Amin. Satu kesempatan Tuhan mungkin ditutup sama orang yang tidak suka sama kamu, tapi kalau hidupmu itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, tulus hatimu ini, sungguh-sungguh engkau enggak mau cari pujian manusia, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oh, Tuhan yang bela saudara kok. Buktinya pandemi ini, saudaraku. Saudara nanti pulang yang butuh, ya, kalau kemarin 2 minggu beras, ya, ini dikirim lagi tuh banyak pakaian-pakaian, yang butuh ambil. Saudara yang mungkin kepingin yang kecut-kecut, lagi ngidam gitu ya, gereja panen di depan, ya, mangga. Nah, mangga mana lagi? Ya, bukan hanya mangga yang kecut, enggak, mana lagi? Ambil boleh, ya. Seberapa saudara mau ambil silahkan, ya. Jadi saudaraku, berkat itu terus ngalir dalam hidup kita. Amin. Karena itu ayo dalam hidupmu belajar, ya. Hidup bagi Kristus. Kesimpulannya satu proses. Melakukan sesuatu walau harus berkorban. Yang kedua apa? Melakukan sesuatu walau kelihatannya apa? Kecil, sepele. Yang ketiga, melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan dan lebih banyak lagi jiwa bisa kita bawa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdiri sama-sama. Ini ibadah kita masih ibadah prokes, ya. Jadi saya berusaha untuk tidak sampai 2 jam, ya. Baik. Semua tutup mata saudara. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu dan meteraikan di dalam setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini, setiap benih firman-Mu. Dan hamba percaya umat-Mu yang menjadi pelaku kebenaran firman akan terus kuat dan akan mengalami Tuhan perkara yang ajaib dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keluarga mereka, dalam ekonomi mereka. Kirabayaralaya shikiratakara. Oh Yesus, Engkau sungguh mulia Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hidup kami itu berharga di mata-Mu. Dan kami mau belajar seperti Barnabas, rela berkorban bagi Engkau dan bagi banyak orang, melakukan sesuatu walau itu kelihatannya kecil, dan semuanya kami pakai untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kirabayaralaya shikiratakarabayaralaya. Semuanya saudaraku, coba koreksi di mana, di area mana engkau jatuh, dan minta ampun sama Tuhan hari ini. Tuhan, aku mau belajar untuk tidak egois. Mungkin aku belum bisa memberi dalam hal uang, tapi aku bisa berdoa bagi orang-orang di sekitarku yang membutuhkan. Mereka mungkin punya masalah, mereka mungkin butuh ditolong. Tapi aku mau belajar memberi sekecil apapun. Hidupku berguna bagi Engkau dan banyak orang. Engkau mulia Tuhan. Dan biar setiap kemuliaan-Mu itu juga ada dalam hidup kami. Jemaat GPI Kudus yang Engkau kasihi Tuhan. Kirabayaralaya shiki. Semua menyembah Tuhan. Semua menyembah Tuhan sebisamu saudaraku. Hari-hari ini belajar lebih lagi mengasihi Tuhan. Belajar lebih lagi hidup buat Tuhan. Kirabayaralaya shikiratakaraparaparalayas. Shikiratakaraparapara. Semua menyembah, semua menyembah, semua menyembah. Kirabayaralaya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Shikiraparaparalayas. Shikiratakaraparaparalayas. Shikiratakaraparaparalayas.
Mari nyanyikan pujian ini bersama dengan saya. Mulia, 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 mulia bagi anak domba. Hanya Tuhan yang kita patut muliakan. Hanya Tuhan yang patut kita berikan yang terbaik dari hidup kita. Sebab Engkau mulia, Tuhan. Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di semua persembahan yang terbaik kami hanya bagimu Tuhan. Di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sebab Engkau mulia. Mari angkat tangan kita. Sebab Engkau dan layak dipuji, yang duduk di tanah Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi kita katakan bersama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bumi penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan. Kami penuh kemuliaan-Mu Tuhan, bumi penuh meskipun daging kami terasa seberat Tuhan, bumi
penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Amin. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Di atas segala-galanya Bapa, segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagimu. Segala cinta kasih kepadamu Tuhan, segala hormat dan segala pujian hanya bagimu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Allah yang mengerti, Allah yang memahami. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya karena berkat dan anugerah-Mu, semata-mata hanya berkat dan anugerah-Mu. Tuhan berkati jemaat GBI Kudus. Tuhan berkati segala pekerjaan, Tuhan berkati segala rancangan-rancangan mereka, dan Tuhan memberkati kekurangan Kau berikan menjadi berkat-berkat yang berkelimpahan Tuhan. Damai sejahtera daripada Engkau yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran mereka. Tuhan berkati segala permohonan doa yang dimasukkan dalam kotak doa. Tuhan memberkati. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan mengerti satu persatu yang tertulis, yang mereka tuliskan, mereka pintakan kepadamu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Mbak Sela yang baru pertama kali hadir. Engkau berkati selama ada di kota Solo ini Tuhan. Engkau memberikan kelancaran semua yang dibutuhkan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikirannya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Nah, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Anggukan kepala, berikan senyum kepada kiri kanan kita. Di Tuhan.
kasih, Kau yang selalu memberikan sukacita dalam hidup kami, karena sukacita itu adalah kekuatan buat hidup kami. Tuhan, harapan hidup kami, segala sesuatu yang kami mintakan hanya kepadamu Tuhan. Dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus memberikan kedamaian bagi setiap umat-Mu. Dalam saat pergumulan yang berat, Engkau adalah Allah kekuatan bagi hidup kami. Mari angkat tangan kedua kita. Kami mensyukuri untuk anugerah hari ini. Tuhan, Kau berkati umat-Mu, Jemaat GBI Bait Kudus. Segala usaha-usaha yang mereka kerjakan, rancangkan, pikirkan, Tuhan Kau berkati mereka. Sehingga berkat itu menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup memuliakan Tuhan, menaikkan syukur, hidup berguna bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Damai sejahtera dan segala beban, persoalan beratmu, Tuhan angkat segala bebanmu. Berikan damai, sukacita, anugerah dan kekuatan baru dalam hidupmu. Dan Tuhan memberikan kepada kita senantiasa damai dan sukacitanya bagi kita. Dalam nama berkat anugerah Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.